Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Danilung, yang pada kesempatan video ini saya akan memberikan 3 cara solusi perpal PD terkait nick terkunci dan perubahan data yang terlalu signifikan. Perlu dicatat bahwa tujuan saya membuat video ini hanya berbagi ilmu saja dan pengalaman, bukan mengajak teman untuk perpal di luar prosedur. Saya tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan atau sebab akibat yang timbul dengan cara ini. Saya hanya berbagi untuk membantu teman perpal dengan cara aman tanpa lewat website NISN. Cara aman, cara yang sesat tapi baik. Baiklah, kita mulai. Perbaikan NIK yang terkunci atau perbaikan data yang terlalu signifikan itu tidak bisa diproses melalui web perpal. Tidak bisa diproses melalui web sini ya. Hanya bisa dilakukan dengan pengajuan perbaikan data individu lewat website NISN. Itu pun secara mandiri. Jadi di sini hanya secara mandiri saja ya. Dengan kata lain, ya pengajuan oleh orang tua siswa. Namun kendalanya, mohon maaf, apakah semua orang tua siswa paham teknologi atau cara pengajuannya? Cara pengisian di sini, apakah orang tua paham? Belum tentu. Apakah orang tua punya perangkat untuk akses webnya? Ya belum tentu. Hal ini tentu justru akan kembali lagi kepada operator sekolah. Nah, nanti masa iya kejadiannya seperti ini nanti? Masa iya kita yang mengajukan, kita juga yang approval? Kan agak aneh itu ya. Nah, kita selaku operator sekolah bisa memperbaiki data identitas siswa dalam kasus seperti ini ya, dalam kasus pembahasan ini yaitu nick terkunci atau perubahan terlalu signifikan itu bisa melalui web perpal PD. Jadi langsung di sini saja. Ada 3 cara. Ada 3 cara sesat yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan cara edit HTML. Yang kedua bisa melalui perintah lewat konsol. Yang ketiga bisa menggunakan ekstensi yang saya kembangkan. Nah, saya contohkan saja langsung ya. Pilih menu edit identitas. Kemudian pilih daftar siswa. Di sini daftar siswanya saya hanya contoh saja. Saya pilih nama siswa 1. Nah, ini nick sudah valid dengan Dukcapil. Maka untuk perubahan nick barunya itu tidak bisa karena terkunci. Kenapa kita ingin mengubahnya? Ya siapa tahu nick yang valid ini yaitu milik orang tua. Maka kita perlu untuk mengubahnya. Nah, cara untuk mengubahnya kita bisa melalui 3 cara. Yang pertama melalui edit HTML, yang kedua perintah dari konsol, yang ketiga kita hanya klik saja. Jadi hanya klik input ini nanti akan terbuka. Saya akan mencontohkan untuk edit HTML. Teman-teman silakan klik kanan di sini. Kemudian inspect elemen. Nah, cari tulisan read only. Nah, ini ada. Kita klik 2 kali tepat pada read only, pada tulisan read only. Kemudian hapus. Nah, ini nick pengisian nick barunya akan terbuka. Nah, kemudian cara yang kedua melalui konsol. Saya ini kembalikan saja terkunci lagi. Kita bisa melalui konsol di sini. Kemudian kita tuliskan perintah untuk membuka input yang terkunci ini. Untuk membuka input nick baru ini. Saya contohkan saja.
Nah, ini adalah perintah untuk menghapus atribut read only. Saya tekan enter. Nah, ini sekarang untuk input nick barunya terbuka. Sekarang dengan cara yang ketiga, yaitu teman-teman hanya tinggal klik saja. Nah, pertama-tama teman-teman silakan download filenya, saya sediakan di deskripsi. Setelah di-download, kemudian nanti filenya unlock perpal pd. Kemudian kita ekstrak. Nah, setelah diekstrak, kita ke browser kembali, ke menu, lalu pilih developer, pilih extension. Saya contohkan saja di sini melalui Opera. Ya, mungkin melalui browser yang lain juga akan sama. Kita pilih extension. Nah, nanti di pojok kanan atas biasanya ada tombol developer mode. Kita aktifkan saja. Nah, setelah aktif nanti akan ada tombol lagi yaitu load unpack. Kita klik saja ini. Kemudian pilih unlock folder, unlock perpal pd. Lalu select. Nah, nanti akan muncul di sini. Setelah itu kita kembali ke perpal. Nah, ini kita kunci dahulu. Nah, ini sudah terkunci ya. Nah, teman-teman silakan di atas di icon extension, silakan diklik. Nanti akan tampil ekstensi yang aktif. Nah, di sini ada unlock perpal pd. Silakan diklik. Nah, ada tombol unlock nick sama match prompt. Nah, untuk membuka input nick ini kita hanya tinggal klik saja unlock nick. Saya tekan saja. Nah, from input nick terbuka. Nah, ini sudah terbuka. Jadi, teman-teman hanya tinggal klik saja. Nah, sekarang bagaimana untuk mengatasi perubahan data yang signifikan? Misalkan saya contohkan dahulu di sini. Saya validasi data. Nah, ini indeks perubahan 79. Perubahan data yang terlalu signifikan atau sama sekali tidak ada perubahan tidak diperkenankan untuk diajukan. Nah, jadi indeks perubahan dari nama itu sangat signifikan. Nama ibu kandung juga sangat signifikan. Nah, ini tidak bisa diajukan. Untuk kasus demikian, kita hanya perlu mengcopy nick baru ke nick lama agar sama. Ya, agar sama antara nick lama dengan nick baru. Jadi kita kopikan nama ini ke nama lama, nama baru ke nama lama. Proses ini bisa melalui edit HTML sama saja ya, atau melalui konsol. Kalau melalui edit HTML, ada di atasnya, nah ini nama ibu kandung lama. Nah, ini masih ibu kandung namanya, bukan masih muda. Jadi teman-teman silakan copy data baru ke data lama. Nah, jadi begitu. Kita hanya perlu mengkopikan nick data baru ke data lama. Nah, cara yang lebih mudah kita menggunakan ini. Ekstensi dengan tombol match prompt. Jadi nanti data baru ketika kita klik tombol ini, data baru akan tercopy ke data lama. Saya contohkan di sini. Ibu-ibu. Kemudian kita klik tombol match prompt. Prompt input data lama telah disesuaikan. Nah, ini data lama sudah berubah mengikuti data baru. Nah, ini di sini juga tuh. Di
elemennya juga sudah berubah. Di elemennya juga sudah berubah. Jadi kita hanya tinggal klik saja, nanti data baru akan tercopy ke data lama. Ini caranya sama saja ya, skripnya sama saja, yaitu melalui proses pengkopian data baru ke data lama. Saya inputkan saja dengan data yang benar. Saya akan mencoba menuliskan data yang benar. Kemudian kita klik tombol Match From. Nah, ini data lamanya sudah tercopy sama dengan data baru. Kita coba untuk validasi data. Nah, ini sesuai, nama sesuai 100%, tempat lahir 100, tanggal lahir, nama ibu kandung 100. Nah, kita bisa update data. Nah, jadi ini cara yang mudah, hanya kita tinggal klik tombol saja. Nah, bagaimana jika nama data-data baru ini sudah sesuai KK, namun ketika kita validasi data, terdeteksi bahwa nama ibu kandung misalkan tidak sesuai, nah itu harus kita update KK dahulu ke Dukcapil. Jadi tidak bisa melanjutkan proses pengajuan. Jadi harus update data dulu ke Dukcapil. Nah, teman-teman, semoga cara ini bermanfaat dan memudahkan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.